Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Nurindasari. Saya dari kelas SI 5F, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Sistem Informasi di Universitas Bina Dharma. Pada materi mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak ini, saya mengambil 2 jurnal. Dan jurnal yang pertama ini saya tentang studi pemodelan sistem pengontrolan suhu ruangan berbasis logika Fuzzy-Sugeno. Jadi, logika Fuzzy-Sugeno itu bagian dari sistem kecerdasan buatan yang mengemulasi kemampuan manusia dalam berpikir ke dalam bentuk algoritma yang kemudian dijalankan oleh mesin. Jadi ini dapat diterapkan juga untuk pengontrolan suhu ruangan agar temperatur suhu menjadi stabil. Ada salah satu model Fuzzy Logic Controller yang diterapkan dalam menyelesaikan permasalahan, yaitu Fuzzy-Sugeno. Jadi pembuatan prototipe ini bertujuan untuk pengambilan data logika Fuzzy-Sugeno dengan alat ini agar suhu dalam ruangan menjadi stabil. Kemudian dia sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Terus sistem kerja prototipe ini tuh berdasarkan nilai suhu dan kelembapan yang sesuai dengan kelembapan yang terbaca oleh sensor. Kemudian kipas itu akan berputar sesuai dengan suhu dan kelembapannya. Kemudian kita lanjut ke pendahuluan. Pendahuluan ini sistem dikendali dengan nilai input non-linear dan persamaan fungsi alih yang sulit, membutuhkan suatu perancangan sistem kendali yang mampu membuat keputusan pengendaliannya. Kemudian ini ada penelitian sebelumnya yang terkait dengan penerapan logika Fuzzy, yaitu yang pertama itu ada room heater control berbasis Fuzzy Logic Controller, yaitu menggunakan kendali Fuzzy yang memiliki batasan-batasan lebih luas sehingga memudahkan peraturan dalam jarak tertentu. Kemudian yang kedua ada menggunakan kontrol Fuzzy Logic Controller untuk pengaturan suhu cairan berbasis Atmega 16 2012. Kemudian ada desain dan purwarupa Fuzzy Logic Controller untuk pengendalian suhu ruangan, itu tahun 2017. Kemudian nomor 4, ini ada perancangan sistem kendali suhu dan kelembapan ruangan berbasis Arduino Uno dengan metode logika Fujitsu-Sakamoto. Dan lanjut di sini ada tentang metode penelitiannya. Jadi metode penelitian pada Fuzzy-Sugeno ini yaitu perancangan dan pembuatan alat sistem kendali suhu untuk mengkaji tentang kondisi temperatur suhu di dalam ruangan. Kondisi suhu yang sekarang ini kita kan tidak bisa mengetahui suhu ruangan tersebut, sehingga terkadang kita merasa kepanasan dalam ruangan. Terus maka kondisi ini perlu ada alat sistem untuk pengendalian suatu suhu. Untuk terpenuhi kebutuhan data pada penelitian yang dilakukan, maka kita diperlukan yang pertama itu data hasil pengukuran, data perhitungan manual, data perhitungan pada MATLAB. Bahan-bahan yang dibutuhkannya banyak. Kemudian kita lanjut ke hasil dan pembahasan. Jadi di hasil dan pembahasan ini, rangkaian kontrol memiliki peran yang sangat penting, sehingga pada sistem alat ini, karena disinilah katup akan dikontrol
dan melihat suhu ruangan dan mendeteksi kelembapan yang akan terdeteksi. Ini gambarnya. Jadi ini di dalam skema rangkaian untuk mengatur suhu ruangan. Kemudian kita lanjut. Ada percobaan. Ini ada hasil percobaan dari fuzi yang berdasarkan percobaan MATLAB seperti ini. Ini pada suhunya, suhu 24 dengan kelembapan 79% dan seterusnya. Kemudian ada percobaan alat prototipe pengendali suhu ruangan. Kita next dulu. Ini percobaannya. Ketika suhu berada di 24 derajat Celcius, kelembapannya 79 dan 4,3 volt. Kemudian yang hasil percobaan fuzi. Jadi berdasarkan tabel 3 itu kita bisa lihat perbandingan hasil antara MATLAB dengan prototipe dari 5 kali percobaan memiliki rata-rata error sebesar 36%. Dan ini perbandingannya agak tidak terlihat. Ketika suhu 24 maka kelembapannya 79%, prototipenya 4,3 volt, outputnya 3,92 volt dan errornya 0,38. Kemudian ini ada perbandingan antara manual dengan MATLAB. Suhunya 24 derajat Celcius dengan kelembapan 79%, manual output value-nya 3,92 volt dan output value pada MATLAB itu 3,92 volt, errornya 0%. Jadi kesimpulannya, penerapan logika Fuzzy-Zugeno pada MATLAB dan prototipe pengendalian suhu ruangan ini telah berhasil dibuat sesuai yang diharapkan. Jadi dari 5 percobaan MATLAB dan perhitungan manual memiliki persamaan tingkat keberhasilan 100%. Serta ada juga perbandingan antara prototipe dan MATLAB. Dari 5 kali percobaan memiliki error tertinggi itu sebesar 36%. Kita lanjut jurnal yang kedua. Jurnal yang kedua ini saya memilih judul Perancangan e-marketing UMKM Kerajinan Tas. Jadi di zamannya era digital sekarang, perkembangan teknologi itu kan sudah berdampak kuat pada pemasaran. Jadi diciptakanlah teknologi e-marketing sebagai salah satu strategi pemasaran yang mampu menjangkau masyarakat luas pada saat ini. Jadi penelitian ini ditujukan kepada usaha mikro kecil dan menengah pengrajin tas yang bergabung dalam KUB Valia Beks di Desa Gulang. Jadi permasalahan yang dihadapi para pengrajin itu sangat minim. Strategi bagaimana cara mengembangkan usahanya masih menggunakan sistem tradisional ibaratnya. Jadi jangkauan pasar itu jauh lebih sempit. Jadi media promosi itu sangat terbatas. Jadi itulah yang dikeluhkan para pembuat tas, sehingga pembeli merasa kesulitan untuk mengetahui detail produk tas. Metode penelitian yang dilakukan dengan menganalisa kebutuhan yang dapat menghasilkan pemodelan sistem pemasaran dengan menggunakan perencanaan sistem UML. Jadi dia tuh bisa menghasilkan sebuah analisa dan perancangan e-marketing bagi UMKM pengrajin tas di Desa Gulang yang diharapkan mampu menjangkau pasar yang sangat luas.
Jadi bisa meningkat, menjalin hubungan interaksi penjual dan pembeli tanpa dibatasi ruang dan waktu. Jadi bisa lebih luas dan tidak terbatas. Kemudian kita lanjut pada pendahuluan. Perkembangan teknologi dunia itu memberikan imbas yang sangat kuat di pemasaran. Jadi sekarang sudah tidak heran lagi jika semua sudah bergantung pada gadget media sosial. Kemudian ada juga metodologi penelitian yang dipakai, yaitu yang pertama itu ada metode pengembangan sistem. Itu perencanaan digital marketing dilakukan dengan menerapkan metode pengembangan sistem air terjun, yaitu waterfall. Pemodelan waterfall itu merupakan pendekatan metode klasik populer yang sering digunakan oleh pengembang sistem karena dianggap lebih mudah. Jadi tahapnya itu meliputi communication, planning, modeling, dan deployment. Kemudian metode penelitiannya yang kedua itu yaitu pengumpulan data. Jadi biar datanya itu lebih akurat, lebih mempermudah gitu. Dan ini hasilnya observasi yang pertama, yaitu kegiatan pengamatan langsung, yaitu pencatatan aktivitas pemasaran yang dilakukan oleh KUB Valia Bex, sehingga dapat diketahui hambatannya itu apa saja. Kemudian ada studi kepustakaan, itu mencari referensi yang ada di dalam buku, literatur, jurnal, catatan, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga itu dengan wawancara, itu melakukan kegiatan tanya jawab dengan pelaku usaha atau pengrajin tas yang tergabung di KUB Valia Bex. Kemudian yang terakhir itu dokumentasi, yaitu pengarsipan kegiatan pengrajin tas yang sudah dilakukan. Kemudian metode penelitian yang dipakai yang nomor 3 itu yaitu analisa kebutuhan sistem. Jadi di dalam metode penelitiannya itu tuh dibutuhkan ada data kategori kategori produk, kemudian ada data produk, ada data pembeli, dan data jasa pengiriman. Itu biar lebih detail. Itu yang menjadi kebutuhan sistem, gimana cara recycle-nya. Kemudian berdasarkan pengelompokan data di atas diharapkan menghasilkan perancangan digital marketing yang dapat mengelola kegiatan sebagai berikut. Yang pertama itu ada kelola informasi katalog produk, kemudian ada pemesanan, registrasi pembeli, konfirmasi pembayaran, dan pengiriman. Ini yang dilakukan ketika ada si pembeli. Kemudian ada perancangan sistem untuk diilustrasikan aktivitas sistem. Kemudian proses dalam perancangan sistem yang digunakan itu model UML. UML itu merupakan sistem arsitektur yang bekerja dengan object oriented arsitektur design, di mana dia ini didukung dengan satu bahasa yang konsisten dalam menentukan, memvisualisasikan, mengkonstruksi, dan mendokumentasi. Terus selanjutnya ada kerangka pikir penelitian. Ini ditunjukkan pada gambar 1, memberikan gambaran serta pemaparan alur penelitian marketing UMKM pada kerajinan tas. Ini masalahnya karena mereka masih pemasaran yang tradisional, kemudian jangkauan pasar itu sangat sempit, kemudian media promosi itu terbatas, jadi belum sampai ke media sosial dengan menggunakan akun-akun banyak gitu. Kemudian minim informasi produk. Approach-nya ini aplikasi e-marketing. Opportunity, ini ada teknologi internet, teknologi website. Nah, ini yang digunakan nanti bisa antara internet maupun website. Kemudian ke software development, ini ada analisis and design pakai UML dan language
DBMS, PHP maupun MySQL. Kemudian software implementasinya itu prototype marketing UMKM kerajinan tas, kemudian black box texting, dan terakhir itu websitenya. Ini dia sudah jadi. Kemudian di hasil dan pembahasan ini, diagram use case perancangan digital marketing ditunjukkan oleh gambar 2. Terdapat 2 aktor utama, yaitu admin sebagai pengelola sistem dan pembeli. Kegiatan bisnis itu digital marketing, pengelolaan kategori produk, pengelolaan pengiriman, melihat informasi katalog produk, kemudian proses pemesanan produk, serta konfirmasi pembayaran oleh pembeli. Nah, jadi ini rutenya, alurnya yang pertama yaitu si pembeli ini misalnya mencari tas pada yang dijual tadi. Jadi dia melihat informasi katalog produk, kemudian dia meregistrasi. Jadi pembeli ini registrasi tentang namanya, mungkin alamatnya, kemudian nomor telepon. Kemudian dia setelah registrasi dia masuk pada check out, yaitu pemesanan produk, kemudian mengkonfirmasi pembayaran. Dan admin mengelola kategori, kemudian mengelola produk, dan kemudian yang terakhir itu pengiriman dari apa yang pembeli bayar, apa yang pembeli beli gitu. Ada implementasi sistem. Yang pertama itu ada halaman utama, tampilan pada e-marketing Valibex.online, yaitu ada menu home, about, contact us, seperti ini. Ada gambar tasnya lucu. Ini jadi lebih menarik perhatian minat warga. Kemudian ada halaman detail produk, memberikan informasi secara detail setiap produk tas. Ini seperti ini. Ini ada tas anak penguin hitam. Ini deskripsinya banyak banget, jadi pembeli bisa baca sendiri apa aja kelebihannya, apa aja kelemahannya, dan ini harganya. Ini untuk kuantitas ya. Kemudian ada halaman pemesanan produk. Nah, untuk halaman pemesanan produk ini seperti ini untuk order ya. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu perancangan e-marketing UMKM itu sudah mampu menjangkau pasar yang sangat-sangat luas. Jadi penjual itu dapat berinteraksi secara langsung dengan pembeli tanpa dibatasi ruang dan waktu. Jadi tanpa ketemu sudah bisa komunikasi melewat online website tadi. Jadi gitu semakin terjangkau luas itu bisa menambah perekonomian masyarakat. Kemudian itu yang terakhir itu implementasi sistem e-marketing UMKM pengrajin tas itu dapat diakses melalui URL http ini www.valibex.online. Jadi sudah langsung kita tuh sudah langsung diajak ke situsnya dia, jadi kita bisa melihat-lihat apa saja produknya. Baik, cukup sekian jurnal yang bisa dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.